Nah, ini telo karet yang mau kita gunakan untuk menyambung ya. Ini entres. Nah, gundukan ini sengaja kita bikin besar kayak gini ya, kedalaman kurang lebih 30 cm, kemudian atasnya ini 30 cm, jadi ketinggian 60 cm, lebarnya diameter 1 meter lebih ya. Di lahan ini alhamdulillah cukup luas ya, mungkin kita akan mengestimasikan penanaman singkongnya kurang lebih nanti 1000 sampai 1500 pohon. Jadi setiap hari nanti untuk hijauannya pakai itu ya, daun mahoni, kemudian daun singkong. Untuk makanan keringnya kita siapkan nanti dari pohon jagung atau tebon jagung yang sudah kita bikin silase. Itu persiapannya itu ya. Saya udah nanam jagung, 2 bulan lagi udah bisa kita panen ya. Ini nanti akan kita giling dan kita simpan untuk persediaan di musim kemarau pada saat pakan agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Sudah cukup lama ya saya tidak bikin dokumentasi video. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan memulai mendokumentasikan aktivitas saya di kebun. Beberapa waktu yang lalu saya itu budidaya jagung ya. Nah, berangkat dari situ potensi sumber daya alamnya itu cukup bagus. Jagung itu kan ada tebon ya atau daunnya. Nah, itu di wilayah saya, di daerah saya itu tebonnya itu tidak dimanfaatkan atau dibuang begitu saja. Begitu juga milik saya kemarin, itu juga saya buang begitu saja. Nah, ini kan sebenarnya eman-eman sekali. Nah, saya punya rencana atau kepingin merintis namanya integrated farming atau nek bahasa Jawane itu adalah pertanian atau peternakan yang saling bersinergi atau saling berkesinambungan. Jadi nanti jagung itu buahnya kita jual, kemudian tebonnya atau daunnya kita giling ya. Giling, kita bikin silase untuk pakan ternak. Terus kemudian ternaknya kita pelihara pakai daun tersebut. Kemudian pupuknya, nah, kotorannya bisa kita manfaatkan untuk pupuk jagung itu sendiri. Dan saya juga kemarin sudah memulai menanam kopi. Nah, kopi itu kan sangat bagus sekali kalau dipupuk pakai pupuk kandang. Saya tidak mempunyai target muluk-muluk, yang penting kita mulai dari apa yang sudah ada. Karena ini benar-benar memulai dari nol, tidak mempunyai modal yang cukup ya. Terus kemudian saya akan bikin kandang di wilayah sini nih, di lahannya, di kebun. Di kebun ini nanti akan saya bikin kandang sederhana untuk menunjang pakannya biar kita tidak ribet, tidak berat. Kita harus menyiapkan namanya bank pakan. Alhamdulillah di sini potensi pakan itu sangat melimpah, kawan-kawan sekalian. Saya akan menunjukkan ya. Saya akan menunjukkan di sini ada daun mahoni, ada daun telo karet dan lain sebagainya. Nah, ini hari ini saya memulai bikin bedengan atau lahan yang akan saya gunakan untuk menanam ketela pohung, yang ketela pohungnya ini nanti bisa kita manfaatkan, kita jual ya. Daunnya supaya melimpah saya nanti akan menyambung pakai daun telo karet. Nah, oke guys, yuk kita ikuti, kita lihat proses penyiapan penanaman pohung ya. Kalau jagung ya, pohon jagungnya nanti akan saya lihatkan mungkin di video berikutnya. Itu alhamdulillah yang periode saat ini umurnya sudah 1 bulan. Umurnya sudah 1 bulan. Kemarin sudah kita pupuk yang kedua. Nah, hari ini akan saya perlihatkan kita akan membuat gundukan tanah yang akan kita tanami pohung atau ketela. Tapi ketela ini nanti akan saya sambung. Yang bawah, yang jenis ketela yang enak dimakan, bisa kita jual, bisa kita olah sendiri. Kemudian yang atasnya kita sambung pakai telo karet. Tujuannya supaya nanti buahnya atau umbinya ini bisa berkembang cukup maksimal, cukup besar. Kemudian daunnya juga melimpah, bisa kita gunakan untuk memberi pakan ternak. Oke, yuk kita lihat. Tadi saya bilang bahwa saya itu kepengen mengintegrasikan antara pertanian, peternakan, terus kemudian perkebunan ini saling bersinergi atau saling
menguntungkan gitu ya. Nek bahasa akademisi pertanian atau perkebunannya itu adalah integrated farming ya, atau peternakan perkebunan. Intinya adalah pertanian yang saling bersinergi. Nah, ini rencana saya itu akan saya jadikan kandang ya, walaupun saya mulai dari kecil, entah itu 5 ekor kambing atau 10 ekor kambing. Nah, itu yang sudah ada itu kita gunakan untuk pengolahan makanan ternaknya ya, untuk penggilingan itu kayak tebon, kayak daun singkong dan lain sebagainya. Alhamdulillah saat ini yang sudah jalan itu jagung ya, jagung sudah kita tanam di area bawah sana itu. Saat ini sudah umur 1 bulan. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkan daunnya untuk pakan ternak. Nah, agar nanti kita tidak kerepotan pada saat ternak kita sudah mulai agak banyak, sebelum kita membeli ternaknya, kita harus mempersiapkan bank pakannya dulu ya. Nah, ini ya, saya udah mulai ini membuat gundukan-gundukan ini, gundukan tanah. Ini cukup besar-besar sekali. Ini akan saya tanami singkong ya. Singkongnya nanti yang bawah ini bisa kita pakai singkong singkong mentega atau singkong pandesi atau singkong apalah pokoknya yang enak dimakan. Kemudian akan saya sambung pakai singkong karet ya, singkong karet. Tujuannya apa? Yaitu biar daunnya itu banyak, kemudian isinya ya, umbinya itu berkembang maksimal dan besar-besar. Nah, ini ya, ini singkong karetnya seperti ini. Ini rencana saya gunakan untuk entres. Kita udah menyiapkan entresnya. Kemarin udah nanam hampir 100 pohon. Nah, ini telo karet yang mau kita gunakan untuk menyambung ya. Ini entres. Nah, gundukan ini sengaja kita bikin besar kayak gini ya, kedalaman kurang lebih 30 cm, kemudian atasnya ini 30 cm, jadi ketinggian 60 cm, lebarnya diameter 1 meter lebih ya. Karena kita nanti memanen daunnya mungkin di umur 4 bulan atau berapa lah ya. Nah, terus pokoknya kita panen daunnya, kita biarin sampai umur 1 tahun atau 2 tahun biar lebih besar. Nah, ini ya, entres atau daun ketela karet udah cukup besar-besar. Nah, ini ya. Si lahan ini alhamdulillah cukup luas ya. Mungkin kita akan mengestimasikan penanaman singkongnya kurang lebih nanti 1000 sampai 1500 pohon. Nah, ini baru kita kerjakan, kita mulai hari ini pembuatan gundukannya. Nah, itu ada teman saya yang memulai atau membuat gundukannya itu di sana. Nah, di sini juga sangat banyak sekali pohon mahoni. Nah, ini nanti juga kita gunakan untuk variasi penyediaan pakan hijauan. Pakan hijauan itu daun mahoni. Jadi setiap hari nanti untuk hijauannya pakai itu ya, daun mahoni, kemudian daun singkong yang sudah kita persiapkan. Nah, terus untuk makanan keringnya kita siapkan nanti dari pohon jagung atau tebon jagung yang sudah kita bikin silase. Itu persiapannya itu ya. Saya udah nanam jagung, jadi jagungnya nanti bisa kita manfaatkan daunnya juga, bukan hanya buahnya. Nah, ini saya terinspirasi dari kemarin ya. Yang panenan kemarin itu tebonnya kita buang begitu saja. Nah, itu kita memanfaatkan lahan di bawah naungan. Tetapi biar ini bisa maksimal, lah ini daun mahoninya juga bisa kita bikin bank pakan. Ya, tuh bank pakan kita. Jadi nanti itu variatif ya untuk penyediaan pakan hijauannya itu. Ada daun tela karet, tetapi ini masih murni tela karet yang belum kita sambung. Nah, itu baru untuk penyambungan, baru kita persiapkan lahannya. Kemudian ada daun mahoni. Nah, ada daun mahoni juga. Dan ada jagung atau pohon jagung, tebon jagung ya. Nah, ini kita persiapkan, ini insya Allah 2 bulan lagi udah bisa kita panen ya.
Ini nanti akan kita giling dan kita simpan untuk persediaan di musim kemarau pada saat pakan agak susah. Nah ini ya, ini tebon jagung yang kita persiapkan. Yang di area ini ke bawah, ini sebenarnya sudah saya tanami kopi ya, karena saya nggak punya modal. Kopinya itu kita ngambil bolang dari hutan, bibitnya kita bolang dari hutan. Ini udah penuh nih. Untuk penyiapan pupuknya ya, nanti tadi udah di awal udah saya sebutkan, pupuknya kita produksi sendiri di lahan ini, biar nanti kopinya juga asupan pupuknya itu tidak terlalu jauh kita pengambilannya. Nah itu jagung semuanya, tapi sudah ada kopinya ini ya. Kalau itu kemiri ya, kemiri. Kalau kemiri itu nggak bisa kita gunakan untuk makan, bisa sebenarnya tapi harus dicampur. Nah itu kemiri, banyak sekali di sini kemiri. Yang bagi kawan-kawan yang belum tahu atau belum pernah lihat pohon kemiri, nah itu. Oke guys, demikian itu tadi dokumentasi yang bisa saya perlihatkan untuk kawan-kawan sekalian. Ini hanyalah sebuah rintisan atau konsep sederhana yang akan saya rintis mulai dari nol, akan saya dokumentasikan step by step. Harapan saya nanti ini bisa berjalan dengan baik ya, karena ini saya berangkat atau berawal dari belum punya modal ya, belum punya modal. Kita awali dari nol, tetapi di sini ada potensi alam yang luar biasa. Makanya ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita manage, kita konsep dengan apa adanya ala orang desa seperti saya ini ya. Oke kawan-kawan, semoga nanti ini bisa menginspirasi ya, walaupun ini belum sukses, tetapi step by step ini akan, langkah-langkah ini akan kita lalui. Semoga nanti ini bisa berhasil dan menjadi inspirasi para kaula muda bahwa bertani itu asyik, beternak itu juga asyik. Oke, terima kasih, salam petani Indonesia.